Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Maaf videonya terlambat. Sekarang kita akan membahas tentang Isra Mi'raj, Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Baraya tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap orang-orang yang pernah mengkajinya dan yang sering mengkajinya. Sekarang kita akan membahas Isra Mi'raj dalam sudut pandang yang lain, dalam sisi yang lain yang mungkin jarang sekali atau bahkan tidak dibahas oleh kajian-kajian yang lain. Jadi kalau Baraya siap untuk menyimaknya, kalau Baraya siap untuk berbeda dengan yang lainnya, ayo kita mulai. Isra Mi'raj adalah rangkaian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, fisik dan atau spiritual, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad dinyatakan melakukan perjalanan itu pada tahun 621 Masehi, yang dengan demikian berarti hanya 1 tahun berselang sebelum peristiwa hijrah 22 Juni 622 Masehi. Nah, catatan-catatan tentang Isra Mi'raj ini terserak dalam banyak sekali laporan-laporan hadis Nabi dan lain sebagainya, termasuk juga ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Tetapi garis besarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra, walaupun pendek tetapi memuat garis besar yang memadai. Meskipun begitu, para ulama bersikeras untuk memunculkan sebuah narasi yang lebih besar, yang lebih lebar dan lebih luas, yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Dan cerita-cerita yang kita pahami hari ini ternyata tidak mungkin bisa lengkap tanpa bantuan dari riwayat-riwayat palsu atau cerita-cerita yang bohong. Baraya tentu saja kita pahami bahwa di dalam Islam itu, hadis itu atau sumber-sumber yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad itu terbagi, diklasifikasikan berdasarkan validitas dan keotentikannya. Ada hadis yang sudah diyakinkan sebagai hadis yang asli, ada juga yang diragukan, dan ada yang palsu sama sekali. Nah, cerita tentang Isra Mi'raj yang beredar di masyarakat itu adalah cerita Isra Mi'raj yang banyak sekali dibumbui oleh cerita-cerita palsu dan tambahan. Narasi besarnya sudah jelas bahwa satu malam Nabi Muhammad, entah itu secara fisik maupun spiritual atau keduanya, itu ada di Masjidil Haram, kemudian dalam satu keajaiban yang luar biasa dilesatkan ke Masjidil Aqsa, sempat melakukan beberapa ritual di sana, kemudian terbang ke langit dengan ditemani oleh Jibril dan seekor atau sesuatu yang sangat aneh, mungkin cahaya. Setelah sampai ke sana, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan begitu banyak penglihatan-penglihatan yang sangat ajaib. Diperlihatkan sorga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan nabi-nabi sebelumnya, dan Nabi Muhammad sempat berbincang dengan mereka. Kemudian diperlihatkan juga bentuk-bentuk malaikat dan sebagainya, sampai akhirnya dalam satu posisi tertentu Jibril yang selama ini menemani berhenti. Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sebuah pertemuan yang intim dan eksklusif langsung dengan Tuhan yang Maha Kuasa di Sidratul Muntaha, tepat di depan Arasy Allah. Nah, cerita narasi besarnya memang sudah seperti itu dan kita semua diceritakan hal yang seperti itu. Tetapi kemudian ada tambahan-tambahan detail yang dicoba dibubuhkan demi untuk menciptakan narasi yang lebih fantastis, yang lebih imajiner. Maka muncullah di sini dua pendekatan utama. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan yang bersifat legalis. Maksud pendekatan bersifat legalis itu adalah cerita Isra Mi'raj itu difokuskan pada cerita bahwa Nabi Muhammad datang ke langit itu untuk mendapatkan perintah sholat. Dan inilah yang banyak sekali beredar di masyarakat di Nusantara saat ini, bahwa sholat itu sedemikian hebat, demikian diprioritaskannya sampai wahyu-wahyu biasanya diturunkan dari langit ke bumi, tetapi untuk perintah sholat Nabi Muhammad sendirilah yang ditarik naik ke langit. Islam itu legalis tentang kewajiban, tentang halal haram, tentang ibadah, tentang bagaimana keteraturan ibadah dan sebagainya. Satu sudut pandang. Tetapi ada versi yang lebih tua yang menceritakan atau yang sudut pandangnya fokusnya itu bukan ke arah sana tetapi ke arah yang lebih spiritual. Ini biasa disebut sebagai pendekatan Ibnu Abbas. Bagaimana pendekatan Ibnu Abbas? Dalam versi yang lebih primitif ini atau yang lebih tua ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad dia melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha itu bukan semata-mata untuk sholat saja, tetapi untuk hal yang jauh lebih besar daripada itu, terkait dengan keajaiban, mujizat, peradaban, dan lain sebagainya. Maka cerita versi yang lebih tua ini tidak banyak memfokuskan pertemuan Nabi Muhammad dengan
para nabi terdahulu, tetapi menceritakan pertemuan Nabi Muhammad dengan keajaiban-keajaiban di langit. Misalkan bertemu dengan malaikat yang setengah bagian badannya itu api dan setengah bagian badan yang lainnya itu es, yang mensimbolkan bahwa Tuhan itu benar-benar menguasai segala sesuatu, bahkan sesuatu yang sangat berkebalikan. Atau menemukan cahaya, kemudian melihat sorga, melihat neraka, dan sebagainya. Nah, saya bilang yang tadi disebutkan itu, narasi besarnya itu sama dan tidak terlalu detail, tetapi kemudian ada dua pendekatan dalam melihat ini. Ada orang yang terlalu legalis sehingga memfokuskan bahwa Isra Mi'raj ini adalah terkait dengan kewajiban-kewajiban agama. Ada yang menceritakan bahwa ini adalah bagian dari keajaiban dan mukjizat dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Dan disinilah kemudian yang memantik perdebatan kecil. Misalkan para sufi yang sangat senang dengan cerita-cerita fantasi itu menginginkan bahwa Nabi Muhammad ketika naik ke langit itu hanya rohnya saja, hanya arwahnya saja, tidak dengan jasadnya. Jasadnya tetap ada di Mekah. Cerita atau pandangan seperti ini karena orang-orang sufi itu agak tendensius terhadap hal-hal yang bersifat materialis dan fisik, dan menganggap seandainya Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan fisiknya, maka ini mungkin akan mengganggu spiritualis yang akan digapainya, karena bagaimanapun fisik itu fana, fisik itu rusak, dan kita mengetahui bahwa tubuh fisik ini banyak mengandung hal-hal yang kotor, yang najis. Nah, maka para sufi cenderung untuk menyebutkan bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu hanya perjalanan rohnya saja. Tetapi kemudian para legalis, para ahli fikih, kemudian para ahli hadis menyangkalnya, yang menyatakan bahwa bagaimanapun Nabi Muhammad berangkat fisik dan spiritualnya. Soal kebersihan, soal kesucian dan sebagainya itu adalah urusan Tuhan. Ini adalah penjelasan yang sudah final, yang tidak perlu lagi kita bahas. Tetapi di luar itu semua, ada satu hal yang mungkin ketika saya sampaikan akan membuat banyak sekali orang kecewa, yaitu bahwa Masjidil Aqsa yang dimaksud itu sebenarnya bukan masjid dalam artian seperti yang kita pahami sekarang, tempat sholat orang-orang Islam, tetapi itu adalah gereja. Namanya adalah Gereja Nea. Dalam artian itu adalah gereja yang dibangun oleh orang-orang Romawi. Nama gerejanya adalah Gereja Baru Pembawa Tuhan, yang dibuat untuk menghargai Bunda Maria atau Maria Sang Perawan. Nah, kenapa seperti itu? Makanya gini, Baraya, ada satu hal yang ingin saya tekankan dan ingin saya sampaikan, Baraya, bahwa kata-kata masjid di awal peradaban Islam itu namanya bukan benar-benar masjid, tetapi tempat sujud. Dan tempat sujud itu bisa merujuk pada tempat ibadah agama apapun. Ingat, masjid itu tempat sujud, tempat ibadah agama apapun. Nah, ya, saya bilang memang bakal ada orang yang kecewa dengan pernyataan ini, tetapi itu faktanya bahwa Masjidil Aqsa pada waktu itu adalah gereja. Dia menjadi masjid itu baru pas zaman Umar bin Khattab. Jadi beberapa puluh tahun sesudahnya baru itu dirubah menjadi masjid. Makanya kita kemudian ketahui misalkan di surat Al-Baqarah ayat 114 itu ada ancaman, wah makin panas. Ada ancaman siapapun yang merusak masjid maka dia akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Itu kasih jaminannya di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, maksudnya yang merusak masjid itu merusak tempat ibadah agama apapun. Maka karena ini pernyataan dari Al-Quran, maka silahkan Baraya cirian siapapun yang pernah merusak tempat ibadah agama itu biasanya hidupnya sial, apes di dunia, dan kelak di akhirat pun seperti itu. Disebutkan di dalam Al-Qurannya begitu. Maka wajar kenapa Nabi Muhammad kelak mengizinkan Masjid Nabawi itu dijadikan gereja. Dalam artian Masjid Nabawi itu pernah dijadikan beberapa jam tempat kebaktian untuk 60 orang Kristen Najran. Kristen Najran itu lebih menyimpang dalam pandangan Islam daripada Kristen yang sekarang. Tetapi Nabi Muhammad malah mempersilahkan mereka untuk beribadah di masjid walaupun mereka sebelumnya pengen ibadahnya di tempat terbuka saja. Nabi bilang, kotor-kotor, kalau di tempat biasa nanti kotor, mendingan di Masjid Nabawi saja. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang toleran terhadap orang Kristen dan orang Yahudi, itu jangan dikatakan sebagai orang liberal. Pada dasarnya Nabi Muhammad sendiri melakukan hal yang seperti ini, menyebut bahwa tempat-tempat ibadah agama lain itu tidak boleh dirusak misalkan, atau bahkan Nabi Muhammad meminjamkan Masjid Nabawi, salah satu masjid paling suci umat Islam, untuk diserahkan sebagai tempat kebaktian orang Kristen. Dipinjamkan ya, walaupun beberapa jam. Begitu. Nah, tapi kemudian ada isu lain bahwa cerita Isra Mi'raj ini bukan asli dari Nabi Muhammad, tetapi merupakan gubahan dari cerita-cerita yang jauh lebih tua. Misalkan
di kitab Henokh. Nah, kita pernah bahas kitab Henokh di episode yang ini. Di dalam kitab Henokh itu ada sebuah cerita, tapi latarnya atau tokoh utamanya itu adalah Abraham atau Ibrahim yang juga pernah ke langit, kemudian melakukan kontak dengan para malaikat dan Tuhan dan sebagainya. Nah, cerita ini diklaim sebagai cerita yang menginspirasi Nabi Muhammad, atau kalaupun tidak seperti itu, ada juga orang-orang yang mengkritik Islam yang menyebut bahwa cerita ini kemudian ditambahkan dengan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad, sehingga cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang detail dan lengkap seperti yang kita kenal sekarang, yang saya sebut tadi bersumber dari hadis-hadis doif dan palsu, ada sebagian diantaranya itu juga didasarkan pada cerita-cerita Henokh. Terkait dengan teori itu, saya sih menganggapnya bahwa itu adalah teori yang tidak terlalu mendasar. Saya pribadi memang tidak terlalu suka dengan teori itu, dengan alasan bahwa ini terlalu cocokologi gitu. Ada terlalu banyak perbedaan antara cerita tentang Abraham di dalam kitab Henokh itu dengan Nabi Muhammad. Dan kalau dinyatakan bahwa di situ ada perjalanan yang sama, yaitu perjalanan ke langit, cerita tentang manusia yang melakukan perjalanan ke langit itu adalah cerita umum yang ada dan terjadi di hampir semua agama di seluruh dunia. Bahkan Sun Gokong pun pernah melakukan perjalanan ke langit gitu. Tapi ada detail-detail spiritual yang penting, yang semestinya itu yang disamakan, dicampur adukan itu, atau yang dikomparasikan itu. Bagi saya sih sejauh ini persamaan antara kitab Henokh dengan Al-Quran yang menceritakan tentang Isra Mi'raj itu adalah kesamaan-kesamaan yang umum, dan saya tidak terlalu peduli dengan itu. Yang justru saya pedulikan itu adalah kitab Ar-Dafiraf yang juga pernah saya sampaikan di episode ini. Di kitab itu penjelasannya detail, dan penjelasan pada detail-detail kecil itu sama juga dengan cerita tentang Isra Mi'raj, sehingga ada beberapa kritikus Islam yang menjelaskan bahwa cerita di dalam Al-Quran atau pengalaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu terinspirasi dari buku Ar-Dafiraf ini, yang buku ini ditulis jauh sebelum Nabi Muhammad lahir dan ditulis untuk keperluan atau untuk kepentingan tradisi-tradisi Zoroaster. Nah, tetapi sayangnya teori yang menyebutkan bahwa Ar-Dafiraf ini menginspirasi cerita tentang Isra Mi'raj ini kemudian terbantahkan dewasa ini dengan pernyataan para sarjana yang meneliti kebudayaan Persia kuno, yang menyebutkan bahwa semua teks-teks Ar-Dafiraf yang kita ketahui sekarang itu bukan berasal dari kebudayaan yang jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, bukan kebudayaan Zoroaster awal, tetapi merupakan hasil gubahan orang-orang Persia pada abad ke-10 atau abad ke-11. Nah, kenapa bisa seperti itu? Baraya teks-teks kuno yang kemudian secara salah diartikan sebagai teks yang jauh lebih kuno itu sudah menjadi keumuman dalam masyarakat. Misalkan di Indonesia saja kita mengetahui serat Darmo Gandul atau serat Ramalan Jayabaya. Nah, kisah tentang Ramalan Jayabaya atau yang meramal itu sesungguhnya bukan benar-benar ditulis oleh Raja Jayabaya tahun 1000 Masehi, tetapi ditulis oleh Sunan Giri ketiga untuk kepentingan kerajaan Mataram. Jadi yang kita pahami sebagai kitab Ramalan Jayabaya itu adalah ramalan yang ditulis oleh Sunan Giri abad ke-16 atau abad ke-17 dan terus diperbaharui dari hari ke hari. Nah, pola seperti ini juga kita ketahui pada Ar-Dafiraf. Ar-Dafiraf itu yang pertama memang ditulis di zaman Zoroaster. Tetapi kitab yang tampil yang kita pahami sekarang itu adalah kitab yang muncul abad ke-10. Dan dengan demikian maka kebanyakan sarjana kemudian menyatakan bahwa justru Ar-Dafiraf lah yang terinspirasi dari teks Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kenapa bisa seperti itu? Atas pengaruh dari Ibnul Muqaffa. Jadi kita ketahui lah, jadi abad ke-8 itu Ibnul Muqaffa berusaha untuk menghubungkan kebudayaan Islam dengan kebudayaan Persia kuno dalam buku novelnya yang saya lupa lagi namanya. Tapi di situ sastra Persia dan sastra Arab itu bersatu padu di situ, dan penyatuan itu kemudian melahirkan teks-teks yang diklaim sebagai teks Zoroaster, padahal itu adalah gubahan oleh orang-orang Iran belakangan. Termasuk dalam hal ini adalah Ar-Dafiraf. Dan betapapun ada beberapa kontroversi-kontroversi kecil tentang siapa yang menginspirasi cerita Isra Mi'raj, pada faktanya cerita tentang Isra Mi'raj justru malah lebih banyak menginspirasi karya-karya dan folklore yang ada sesudahnya. Baraya mungkin tidak akan menduga betapa besar dan betapa luasnya cerita Isra Mi'raj ini diterima oleh dunia. Bahkan Baraya mungkin tidak akan menyangka bahwa misalkan game Devil May Cry si Dante Baraya tahulah ya game itu terinspirasi dari cerita Isra Mi'raj.
Nah, bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Begini ceritanya Baraya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa cara pandang tentang Isra Mi'raj itu, orang-orang Muslim terpecah menjadi dua untuk generasi awalnya itu. Yang pertama yang melihatnya dengan sudut pandang yang agak sufistik, yang titik tekannya itu adalah menceritakan tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan sorga, dengan neraka, dengan malaikat dan sebagainya. Kemudian sudut pandang yang kedua yang legalis, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat dan berbagai kewajiban halal haramnya di situ. Nah, untuk versi yang pertama itu, yang tadi sufistik itu sangat dikenal oleh dunia Muslim sampai dituliskan berulang-ulang pada abad ke-10. Bahkan ada beberapa sufi yang demikian kurang ajar sampai menggambarkan Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad dalam cerita-cerita di buku itu. Nah, karena cerita-cerita buku itu menjadi lebih fantastis, lebih imajiner, itu kemudian dibaca, menyebar ke Eropa dan dibaca oleh Dante Alighieri. Dante Alighieri betapa terkesima dengan cerita ini, kemudian memutuskan untuk membuat cerita tentang Isra Mi'raj dalam versi Kristen, yaitu kemudian memunculkan yang namanya Divine Comedy yang sangat terkenal itu. Divine Comedy kan terdiri atas 3 bagian, yaitu Purgatorio, Paradiso, dan Inferno. Purgatorio itu menceritakan tentang Nabi Muhammad yang disucikan sebelum melakukan perjalanan. Paradiso itu menceritakan gambaran surga yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Kemudian Inferno itu adalah gambaran neraka dan sebagainya. Kemudian Jibril yang diceritakan menemani Nabi Muhammad menjadi pemandu wisata Nabi Muhammad itu di langit, itu digantikan oleh Dante dengan Virgil, seorang sastrawan dari Romawi. Ya begitu kurang lebihnya. Segala cerita tentang hal-hal yang detail itu sama persis. Nah, sayangnya dalam Divine Comedy itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalam neraka. Ya, tapi ini bukan menunjukkan bahwa Dante Alighieri itu jahat atau orang-orang Kristen di masa lalu itu jahat. Udah ngambil inspirasi dari sini tapi kemudian malah menjelek-jelekan, ya nggak seperti itu. Sebenarnya perlakuan orang-orang zaman dulu terhadap teks-teks kuno yang berasal dari kebudayaan yang lain emang pada umumnya seperti itu. Kita misalkan bisa mengetahui kasus yang sama di Indonesia, yaitu para wali. Para wali itu mendakwahkan Islam itu dengan Mahabharata, dengan Ramayana yang diceritakan dalam pewayangan. Mahabharata dan Ramayana itu kan pada dasarnya adalah milik Hindu, tetapi digunakan untuk menyebarkan agama Islam, dan di situ ada upaya para wali untuk menjauhkan masyarakat dari para Brahmana dengan menceritakan bahwa si penjahatnya itu bukan Sangkuni, tetapi Guru Drona. Drona itu kan Brahmana gitu. Nah, jadi cerita-cerita yang semacam ini maksudnya perlakuan umat zaman dulu dalam menerima dan kemudian memperlakukan kitab-kitab kuno itu dari kebudayaan yang lain, itu adalah cerita yang biasa. Makanya kita maklumi saja kalau Dante Alighieri walaupun terinspirasi dari cerita Isra Mi'raj, tapi kemudian menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalam neraka gitu. Nah, begitulah ya. Nah, kemudian zaman sekarang banyak sekali cerita-cerita yang beredar yang mencoba mengaitkan peristiwa Isra Mi'raj dengan fenomena-fenomena misteri yang ada zaman sekarang. Misalkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan menembus waktu, atau perjalanan yang seperti menggunakan warp drive, perjalanan menaiki cahaya dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang zaman now yang bikin tafsiran-tafsiran seperti itu terhadap teks-teks agama dan teks-teks kuno. Saya pikir sih Baraya, saya mohon maaf ya, tetapi itu cocokologi. Dalam artian hal-hal yang gaib itu hanya bisa kita nikmati kalau kita mengkajinya dalam sudut pandang budaya dan humaniora. Jangan dikait-kaitkan dengan ilmu pengetahuan yang ada zaman sekarang, nanti ceritanya menjadi kering. Ya, menurut saya pribadi gitu ya. Jadi kan gini Baraya, ilmu pengetahuan itu terus-terusan berkembang. Kalau Baraya terus mencocok-cocokkan apa yang terjadi di dalam agama dengan teks-teks sains, itu mungkin saja nanti malah berimplikasi buruk terhadap agama itu, yaitu agamanya harus dipaksa berubah sesuai dengan sains. Kan kebenaran sains itu berubah-ubah Baraya. Ya, tapi kalau Baraya mau melakukan hal yang seperti itu, ya silakan saja. Itu kan hak pikiran Baraya sendiri. Saya tidak berwenang untuk menghakimi cara berpikir yang seperti itu. Cuman, mari kita lihat segala sesuatu dalam sudut pandang yang lebih enak dan elegan. Termasuk dalam hal ini melihat dalam sesuatu yang lebih luas dan variatif. Kan gak enak juga kalau misalkan kita melihat Isra Mi'raj, tapi hanya dalam satu sudut pandang saja gitu. Mungkin kita akan melupakan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi di situ. Tetapi saya pengen sampaikan di akhir video ini Baraya, bahwa dunia ini sangat indah, tetapi untuk kebanyakan orang yang berupa jelek dan berpikiran jelek, keindahan dunia ini akan membuat mereka iri. Maka banyak di antara mereka yang ketika melihat dunia, melihatnya dengan mata tertutup,
Mereka takut membuka mata karena kejelekan dirinya sendiri itu ketika dibandingkan dengan keindahan alam yang luas malah membuat dirinya iri alih-alih mensyukuri. Begitu ya, semoga ini bisa dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.